Langsung saja kita masuk materi ya. Pola keruangan desa dan kota. Ini bagian kedua dari interaksi desa kota. Yang pertama, pola pemukiman pedesaan. Ada 4 model, 4 pola pemukiman pedesaan. Yang pertama, pola terpusat. Yang kedua, pola tersebar atau berpencar. Yang ketiga, pola memanjang atau linier. Yang keempat, pola mengelilingi fasilitas tertentu. Masing-masing pola ini punya kecenderungan kenapa kemudian penduduk desa membuat rumah-rumah mereka membentuk pola demikian. Jadi ada alasannya. Alasan-alasan inilah yang kemudian secara sengaja atau tidak sengaja membentuk pola pemukiman. Ada yang polanya terpusat, ada yang polanya tersebar atau berpencar atau memanjang atau linier. Juga ada yang polanya seperti mengelilingi sesuatu, mengitari sesuatu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pola yang terpusat. Kenapa terbentuk pola terpusat seperti ini? Pada dataran yang luas, areal yang luas, sebenarnya bisa saja mendirikan rumahnya di mana saja, tapi seolah-olah saling berhimpit membentuk satu kumpulan rumah-rumah. Terjadilah satu pemukiman yang bentuknya memusat, mengelompok. Ya, banyak dijumpai di daerah yang memiliki tanah subur, daerah dengan relief yang sama, misalnya dataran rendah yang menjadi sasaran penduduk bertempat tinggal. Ini misalnya pada gambar daerahnya adalah daerah pegunungan. Penduduk tinggal pada daerah yang reliefnya agak datar. Ini reliefnya datar, di situ sangat cocok untuk mendirikan rumah. Mereka mendirikan rumah di situ secara bersama-sama sehingga terbentuklah kelompok rumah ya yang terpusat pada daerah tersebut, tidak pada daerah lereng-lerengnya, tapi pada daerah yang reliefnya relatif lebih rendah, relatif lebih datar. Kemudian bisa juga kita jumpai di daerah dengan permukaan air tanah yang dalam, sehingga ketersediaan air juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap bentuk pola pemukiman ini. Tidak gampang untuk membuat sumur ya seperti di daerah dataran rendah. Tidak gampang untuk menggali air bersih, sehingga hanya ada pada titik-titik tertentu saja keberadaan air bersih. Sehingga disitulah penduduk mendirikan rumah, terbentuklah pola terpusat. Atau juga bisa kita jumpai di daerah yang keamanannya belum terjamin, penduduk akan lebih senang hidup bergerombol atau mengelompok. Ya, pada daerah ya misalnya hutan yang luas, penduduk akan membuat rumah-rumah mereka pada satu lahan secara mengelompok, sehingga mereka membuat semacam pertahanan hidup secara bersama-sama, entah dari serangan binatang buas dan lain sebagainya. Yang kedua, pola tersebar. Seperti ini gambarnya.
Di mana terdapat pola pemukiman tersebar biasanya merupakan rumah petani yang terpisah-pisah tetapi lengkap dengan fasilitas pertanian seperti gudang mesin pertanian, penggilingan, kandang ternak, penyimpanan hasil panen dan sebagainya. Ya, mungkin di Indonesia jarang kita jumpai, tapi ini di Eropa atau di Amerika kita jumpai daerah-daerah pertanian yang seperti ini. Satu rumah lengkap dengan fasilitas pertanian yang ada di situ, areal pertaniannya, mesin-mesin dan lain sebagainya. Kemudian jauh lagi ada lagi rumah petani dengan pola yang sama. Di mana lagi kita bisa menemukan pola tersebar? Di daerah-daerah dengan kondisi geografis tertentu terbentuk. Bentuk ini dapat dijumpai misalnya daerah banjir yang memisahkan pemukiman satu sama lainnya. Ya, karena daerahnya daerah banjir, berarti ada daerah-daerah yang tidak terkena banjir. Disitulah penduduk mendirikan rumah, tapi tidak luas, hanya 1-2 rumah. Kemudian tempat lain yang kondisinya sama, terbentuklah pola yang tersebar. Kemudian yang ketiga, terdapat di daerah dengan topografi yang kasar, daerah perbukitan, daerah lipatan, sehingga rumah penduduk tersebar, serta daerah yang kondisi air tanah dangkal, sehingga memungkinkan rumah penduduk dapat didirikan secara bebas. Ya, pada daerah yang topografinya kasar, berbukit-bukit, bergunung-gunung dan lain sebagainya, ya mereka mendirikan rumahnya ya pada daerah yang mungkin mereka bisa, yang agak datar sedikit. Berdiri rumah di situ satu, nanti di mana lagi dua, sehingga terbentuk pola tersebar. Kalau di daerah yang sumber airnya dangkal, misalnya di sini sumber airnya ya gali 1-2 meter sudah ada sumber air bersih, mereka bebas mendirikan rumahnya di mana saja. Terbentuklah juga pola tersebar. Kemudian yang ketiga, pola memanjang atau pola linier. Biasanya ini memiliki ciri pemukiman berupa deretan memanjang dari kiri ke kanan, mengikuti alur jalan atau sungai sebagai sarana transportasi, atau bisa juga mengikuti garis pantai. Rumah-rumah mengikuti garis pantai karena sangat dekat dengan laut sebagai objek mata pencaharian. Bisa dilihat polanya, ini memanjang mengikuti jalur jalan. Yang terakhir, pola mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk pemukiman seperti ini umumnya dapat ditemukan di daerah dataran rendah yang di dalamnya terdapat fasilitas umum yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mata air, waduk, atau fasilitas lainnya. Di situ ada waduk sebagai sumber air, sumber mata pencaharian penduduk. Penduduk mendirikan rumah di sekitaran waduk, sehingga terbentuklah satu pola pemukiman mengelilingi fasilitas waduk. Atau tempat ibadah misalnya yang sentral, penduduk mendirikan rumah di sekitaran tempat ibadah tersebut. Ya, misalnya mungkin ya Mekah lah zaman dulu. Kalau sekarang Mekahnya sudah jadi kota, bukan lagi desa. Berikutnya, pola keruangan kota. Ini ada 3 teori lawas sebetulnya yang berbicara tentang
bagaimana pola keruangan kota, walaupun secara realitas sekarang ini sulit untuk dipaskan, dicocokkan. Tapi teori ini masih relevan karena masih bisa terlihat bagaimana pola satu kota membentuk pola-pola seperti pada 3 teori ini. Yang pertama adalah teori konsentris, kemudian ada teori sektor, dan ada teori inti ganda. Teori konsentris adalah biasanya pada kota-kota yang terbentuk secara alami. Kemudian teori sektor, fase berikutnya dari perkembangan kota. Dan teori inti ganda adalah bagaimana ketika kota sudah di-create, sudah dikreasikan. Yang pertama, teori konsentris. Pada teori konsentris, pola kota adalah lingkaran-lingkaran dari pusat keluar. Lingkaran yang paling tengah, paling utama, nomor 1 adalah daerah pusat perdagangan, CBD, Central Business District. Di situ ada perkantoran, di situ ada perhotelan, ada pertokoan dan lain sebagainya. Ini berada di tengah-tengah di pusat kota. Yang kedua adalah lingkaran transisi, dekat sekali dengan CBD, pusat kota. Di situ ada komunitas orang tinggal, biasanya migran. Daerah slum juga ada di situ, daerah kumuh, ya, dekat dengan pusat kota. Di situ banyak terjadi kejahatan, mungkin kriminalitas karena padatnya hunian, karena ketatnya persaingan hidup, karena kemiskinan. Mengapa mereka mendirikannya di situ? Mereka ingin tempat yang sangat dekat dengan area bisnis. Di sana mereka juga berebut mata pencaharian. Agak keluar sedikit, di sana kita jumpai satu daerah yang merupakan pemukiman bagi penduduk kurang mampu, yang kebanyakan pindah dari lingkaran transisi. Ya, mereka yang sudah mungkin gak tahan tinggal di daerah yang sangat padat, kemudian pindah agak keluar sedikit dari pusat kota, membentuk pemukiman yang mungkin lebih nyaman, lebih enak untuk ditinggali, misalnya rumah-rumah susun, ya, tinggal pada daerah nomor 3, atau bisa dibilang ini pemukiman kelas 3. Yang keempat, pada kota bentuk konsentris adalah lingkaran yang diisi oleh rumah-rumah yang lebih baik. Ini adalah perumahan kelompok menengah, mungkin sampai dengan kelompok atas, elitnya. Dan yang paling luar adalah disebut zona komuter, lingkaran dari orang yang setiap harinya bekerja di pusat kota tapi tinggalnya di luar kota. Ya, mereka ya bolak-balik setiap hari, pagi berangkat, sore pulang, biasanya menggunakan ya transportasi komuter line, kereta, entah itu bus, tram, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, teori sektor.
hampir mirip dengan teori konsentris. Bagian tengahnya paling pertama adalah pusat kegiatan, Central Business District. Di situ ada pasar, ada hotel, ada perkantoran. Kemudian bagian yang kedua ini adalah daerah grosir atau manufaktur. Pasar besarnya grosir, kemudian pabrik-pabriknya. Ini ada yang mendekati area CBD, Central Business District, ada juga yang menjauhi dalam pola yang segaris. Jadi ada yang jauh, ada juga yang dekat dengan Central Business District. Kemudian yang ketiga, daerah pemukiman kelas rendah ini selalu mendekati daerah pusat bisnis atau daerah pabrik. Mengapa? Ya karena menginginkan transportasi yang dekat, yang murah ketika mereka bekerja. Sehingga mereka bisa menekan pengeluaran mereka untuk transportasi. Jadi mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan area bisnis, dekat dengan pabrik, walaupun itu mungkin berdesak-desakan, tidak jadi masalah bagi mereka. Tapi bagi mereka yang tidak mau berdesak-desakan, mereka akan memilih tempat di sini, di nomor 4. Apa itu? Ya pemukiman kelas menengahnya agak jauh keluar. Cari tempat yang lebih sejuk, yang tidak berhimpit-himpitan, mereka pilih agak jauh keluar. Kemudian pemukiman kelas atasnya ini ada juga yang jauh keluar, tapi ada juga yang masuk mendekati area pusat bisnis. Mereka yang uangnya banyak, mereka bisa tinggal jauh dari pusat kota, mendirikan rumah yang nyaman dengan suasana yang sejuk. Ya, mereka tidak masalah dengan biaya transportasi untuk datang ke pusat kota. Atau mereka juga mendirikan rumah dekat dengan pusat kota, membentuk satu komunitas perumahan mewah yang ada di dekat pusat kota, karena mereka punya kemampuan untuk melakukan itu. Ini teori sektor. Yang ketiga, konsep zona multiple nucleus, atau ya intinya banyak, multiple, zona yang intinya banyak. Yang pertama ini Central Business District, kawasan bisnisnya, CBD-nya. Kemudian dekat dengan CBD ada zona industri ringan atau perdagangan besar. Jadi nggak industri berat, ini industri yang ringan-ringan saja, industri makanan, industri tekstil yang ringan-ringan saja, tidak industri berat. Kemudian biasa bagian yang ketiganya adalah ini zona pemukiman kelas rendah, selalu mendekati CBD, selalu mendekati zona industri, karena buat mereka seperti tadi alasan transportasi yang murah tadi. Kemudian yang keempat, di sini kita menemukan zona pemukiman kelas menengah. Jadi terpisah ya dengan pemukiman kelas rendah, tapi mereka juga dekat dengan CBD, Central Business District, agak jauh dari zona industri. Mungkin mereka nggak terlalu mau, ya nggak mau dengan asap-asap pabrik. Kemudian
pemukiman kelas tingginya lebih jauh lagi dari zona industri ataupun kawasan pusat bisnis, tetapi mereka mendirikan, oh ya, sebelum itu ada zona industri berat. Ini kemudian sekarang di luar, ya, jauh dari pusat kota. Nah, ini yang saya maksud tadi. Nomor 7, zona bisnis di pinggir kota. Jadi mereka mendirikan zona bisnis baru yang dekat dengan pemukiman kelas menengah, dekat dengan pemukiman kelas atas, tapi jauh dari pemukiman kelas bawah, kelas 3. Ya, kemudian zona pemukiman pinggir kota, ya, jauh sekali dari pusat bisnis. Dan yang terakhir zona industri. Ini zona industri berat, ya, industri semen, industri mobil, industri yang banyak menimbulkan polusi, ditempatkan jauh pada area-area di luar kota. Nah, ini disebut teori inti ganda. Jadi itulah 3 teori pola kota. Ya, materi selanjutnya adalah perkembangan desa dan kota. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.